tiba-tiba saya mencium bau kembang. Sampai saya cariin ya kan. Masa iya sih di pabrik ada yang nanam apa sih, bagian pertama menanam kembang sedap malam kan begitu. Saya penasaran, masih tengok-tengok. Saya belum melihat apa yang saya lihat gitu ya kan. Saya belum lihat apa ya. Udah. Nah, kembali saya rebahan. Tiba-tiba saya melihat dengan jelas sosok kayak kuntilanak gitu, kayak kuntilanak. Jalan tuh kelihatan sama saya, dengan kasat mata saya lihat. Tetapi begitu sekejap, mungkin hitungan detik sekali lagi ya kan, saya nggak tahu dia kemana ya kan arahnya. Tahu sudah ada di samping saya nih, di sini, ada di samping. Padahal saya rebahan begini, saya nggak tidur nggak. Ternyata memang dulu ya kan di belakang saya itu memang ada pasang kekasih ya kan. Apa pacarnya ini yang laki, kemungkinan ya kan nggak mau tanggung jawab, jadi ada lah. Nah kekasih ini yang perempuan itu ya ya kan di setu itu. Oh, di air atau di waduk itu? Di air ya, di waduk. Di air, di waduk. Mayatnya itu apa sih, dibandul batu supaya kan kalau seumpamanya dia nggak timbul kan ya. Iya. Itu kan nggak timbul ya kan. Sama pacarnya, Pak? Sama pacarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Sidik di channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, di video kali ini narasumber gue akan menceritakan pengalamannya ketika menjadi security di salah satu pabrik yang ada di daerah Jakarta. Dan konon katanya korin dari tragedi yang ada di pabrik itu mengungkapkan satu perkara kejadian pilu nih. Seperti apa detailnya, lebih baik kita sapa dan berkenalan sama Bapak narasumbernya. Di sebelah gue sudah ada Pak Agus. Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik. Terima kasihnya, sebelumnya terima kasih nih Pak Agus untuk mau mampir nih jauh-jauh. Pak Agus ini dari Depok ya Pak? Iya betul. Dari Depok jam 12:30 Timur Misteri buat bagi pengalaman ini. Suatu kehormatan lah. Saya berterima kasih banyak buat Pak Agus. Dan katanya Pak Agus ini mau menceritakan tentang pengalaman kerja Pak Agus ya? Iya. Di salah satu pabrik yang ada di Jalan Raya Bogor ya Pak ya? Betul. Dan ternyata pabrik itu horor dan menyimpan kejadian pilu ya Pak ya? Iya betul. Nah Bapak ketemu si korban berarti Pak? Yang di area pabrik itu? Bapak ketemu berarti sama sosok itu? Jadi begini, pada saat saya kan seorang security, Iya. ya kan. Jadi pada saat saya patroli, ya kan, ya kan, saya lihat sesosok perempuan, ya kan, saya lihat, ya kan, memang dia berjalan, cuma kakinya nggak nampak. Oke. Kakinya nggak nampak, ya kan. Saya penasaran jam segini. Kok Jam berapa itu Pak? Kira-kira jam 1-an lah, jam 1 malam, ya kan, jam 1 malam. Saya penasaran, ya kan, apa itu, apa sih, karyawan yang telat masuk, ya kan, jam istirahat sudah habis, ya kan. Nah, akhirnya sampai saya liatin gitu kan, cuma tapi kok seragamnya lain. Oh oke. Seragamnya lain kan gitu kan. Nah, dia pakai pakaian putih polos, ya kan, sampai ketutup apa sih kakinya gitu kan, sampai ketutup kakinya. Cuma saya nggak ngelihat, maksud begini, nggak ngelihatnya begini, nggak ngelihat dia melangkah dan melayang pun nggak. Oke, normal aja gitu. Normal aja. Jalan lah maksudnya. Jalan, normal aja. Sampai saya lihatin, entah, ya namanya makhluk semacam kayak gitu ya, ya begitu kan. Baru saya ikutin nanti dia di mana gitu, sampai pandangan mata saya ngilang gitu kan. Saya nggak tahu. Tiba-tiba ada di samping saya. Oh. Lebih dekat. Lebih dekat di samping saya percis. Oke, Pak. Jangan diterusin dulu Pak. Dan katanya sosok itu sosok sundel bolong ya Pak? Iya. Oh, gokil. Kita tahan dulu Pak ya. Iya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama Pak Agus ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita Pak Agus ini kita jadikan pengalaman serta pelajaran untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda.
Oke Pak Agus, bisa diceritain dari pertamanya Pak? Iya. Saya mulai bekerja kisaran tahun 95 lah di sebuah pabrik, tepatnya di Jalan Raya Bogor. Oke. Ya, Jalan Raya Bogor, ya kan. Seorang security, saya ditempatkan di security, ya kan. Awal-awal bekerja, ya nggak pernah nemuin yang hal-hal yang apa sih ganjil lah bahasa begitu. Oh, normal-normal aja. Normal-normal aja, normal-normal aja. Nah, saya jalani ya kan di sebuah pabrik. Emang pabrik itu emang cukup luas. Security itu kan ada shift 1, shift 2, dan shift 3. Awalnya saya ya biasa aja bekerja gitu kan. Jadi satu shift itu kan dibagi 4 orang. Jadi yang 2 orang di depan, 2 orang di belakang. Nah, 2 orang itu tugasnya untuk patroli keliling. Nah, patroli keliling kebetulan di perusahaan saya itu dikasih sarana yaitu mobil untuk patroli keliling karena ya lumayan luas lah. Awalnya sih pakai sepeda, cuma karena badannya besar-besar mungkin ya, sebentar kempes besar, akhirnya perusahaan ya memperbolehkan pakai mobil untuk patroli ya kan, security itu. Awal kejadian yang ganjil ya gitu kan, saat pada saya dapat apa sih giliran patroli ya kan, giliran patroli itu tepatnya kurang lebih jam 1 atau setengah 2. Nah, karena memang karyawannya pun juga ada shift 1, shift 2, dan shift 3. Nah, Berarti 24 jam tuh Pak? 24 jam operasional. Untuk yang shift 3 itu kan mulai jam 10 ya kan. Jam 10 nanti sampai pagi. Oke. Sampai pagi ya, jadi sampai jam 6 lah, kira-kira jam 6. Nah, pada saat itu tepatnya jam setengah 2-an lah ya kurang lebihnya, saya patroli sendiri ya kan, menggunakan mobil ya kan. Nah, memang ya cukup seram juga tahun segitu kan, masih inilah ya kan. Kalau sekarang mungkin ya sudah ya rame, kan ya. Pembangunan itu kan udah banyak ya, rame ya kan. Bertepatan pabrik saya itu di belakangnya memang ada sebuah setu. Oh, oke. Danau ya? Danau, semacam danau gitulah ya, semacam danau gitu kan, semacam danau gitu. Nah, pada saat patroli pakai mobil ya kan, saya lihat sekelebatan burung ya kan. Entah itu burung apa, nah, saya pikir burung perkutut ya kan. Nah, hinggaplah di apa sih di jalan tuh ya kan. Saya dekati ya kan, kok ini burung nggak terbang. Padahal kalau umpama saya terus jalan aja itu pasti kelindes itu burung. Nah, akhirnya saya berhenti ya kan, saya berhenti. Nah, saya sempat merinding juga, ini kok burung diem aja kan gitu kan, ya kan, burung apa nih? Kalau emang burung perkutut kan pasti nggak mungkin juga ya kan turun apa tengah malam begitu, ya kan. Nah, saya deketin ya kan, begitu saya ngeliat dengan jelas ternyata burung apa, burung celepuk. Oh, burung hantu. Burung hantu ya, burung hantu ya kan. Ya, merinding juga saya, merinding juga, kok ada burung hantu ya. Selama ini teman-teman yang senior itu nggak pernah cerita kalau di sini tuh ada burung hantu. Nah, ya kan, saya deketin ya kan. Dengan perasaan was-was, artinya ada takut-takut gitu ya kan. Nah, saya mau tangkap, nah, baru aja nih tangan mau menyentuh tuh burung, baru dia terbang. Ya kan, sampai saya kemana nih mensloknya gitu kan, menslok di mana kan. Tahun 95 itu memang di belakang pabrik tempat saya bekerja memang masih banyak pohon-pohon, masih banyak pohon-pohon ya kan, apalagi di belakangnya setu ya kan. Udah, saya cepat merinding tuh. Nah, udah, akhirnya di belakang ya kan, mungkin memang karena lelah juga ngantuk kan, saya istirahatnya di mobil. Memang di belakang persis di setu itu ya kan, memang ada ya pohon, dah memang masih banyak lah ya pohon-pohonan itu situ. Istirahat
ya, saya sambil rebahan begitu, ya kan. Gak lama itu saya masih merinding antara sadar dan tidak sadar, entah gitu ya. Nah, sambil rebahan itu, ya kan, masih terbawa gimana ya, takut apa gimana, saya entah juga, saya takut. Nah, akhirnya mungkin karena saya ketiduran juga, tapi juga saya nggak tidur kok kan gitu kan dalam hati saya, ya kan. Tiba-tiba ada sosok tangan. Itu dengan jelas saya lihat itu tangan bisa dari luar bisa masuk ke tembus hampir mau nyentuh badan saya gitu, hampir mau menyentuh. Saya ketakutan. Artinya ketakutan itu saya nggak bisa bergerak. Kalau saya takut saya kabur dong kan gitu kan. Tapi saya nggak bisa bergerak ya kan. Nah, sampai saya bacaan yang saya hafal ya kan, dari Al-Fatihah, An-Nas ya kan, ya kan. Nah, sampai surat Yasin, ayat kursi ya kan, sampai saya bacaan. Tapi itu tangan sepertinya kayak nekat gitu kan. Oh, nggak hilang Pak? Nggak hilang. Saya ngeliat sendiri itu tembus ke pintu mobil ya kan, dengan rasa takut gitu kan, tapi nggak bisa bergerak. Gimana sih kalau nggak bisa bergerak? Takut tapi mau kabur kan nggak bisa gerak. Berat kan, gitu. Ya? Berat, benar-benar berat gitu kan. Sampai akhirnya entah hitungan berapa menit ya, namanya takutan ya kan. Nah, terus menghilang. Dia kan menghilang. Nah, begitu saya sadar mungkin gitu kan. Nah kan, akhirnya saya starter tuh mobil, saya hidupin. Nah, saya mau nyamperin kawan saya, ya kan. Nah, karena kan memang kalau di belakang tuh pos jaganya tinggi tuh kan ya kan, naik tangga gitu kan. Nah, tapi biarin aja gitu kan. Saya pikir ntar saya dikatain sama teman saya kan gitu kan. Kalau emang jadi security harus siap kan gitu, nanti gitu ini kan ya kan. Apapun yang terjadi kan, bahasanya kan seperti itu. Jadi di belakang itu ada gedung yang khusus buat mesin insinerator. Mesin insinerator itu jadi semacam mesin pembakaran. Ya kan? Jadi kalau umpama tangki kayak tangki bahan bakar, bentuknya seperti itu, ya kan? Jadi kalau seumpama ada produksi yang gagal, ya kan? Dimasukin nanti dibakar. Dileburin lagi gitu? Dileburin lagi. Dileburin juga nanti dibuang. Jadi karena ya mungkin ya memang pabriknya begitu supaya jangan ada masnya entah gimana ya kan. Itu aturan pabrik. Nah, setelah itu saya rebahan gitu kan. Selang hitungan berapa menit setelah kejadian itu tadi, ya kan. Nah, di situ saya masih diganggu. Ya kan. Nah, saya rebahan lagi, ya kan. Masih mikirin yang tadi, saya rebahan. Tiba-tiba, ya kan, saya mencium bau kembang. Kayak kembang sedap malam tuh. Sampai saya cariin, ya kan. Masa iya sih di pabrik ada yang nanam bagian pertama nanam kembang sedap malam kan gitu. Saya penasaran, masih tengok. Saya belum melihat apa yang saya lihat gitu ya kan. Saya belum lihat apa ya. Udah. Nah, kembali saya rebahan. Tiba-tiba saya melihat dengan jelas sosok kayak kuntilanak gitulah, kayak kuntilanak begitu, ya kan. Nah, sebelum jalan tuh kelihatan sama saya, dengan kasat mata saya lihat. Tetapi begitu sekejap, mungkin hitungan detik sekali lagi ya kan, saya nggak tahu dia kemana, ya kan arahnya. Tak tahu sudah ada di samping saya nih di sini. Ada di samping, padahal saya rebahan begini, saya nggak tidur nggak. Sudah di samping, ya kan. Kembali lagi saya, panik. Kok tato ada di samping? Cuma dalam hati saya ngomong, kok tato ada di samping ini? Ya kan. Tadi perasaan di depan, ngeliat kok tato ada di samping, ya kan. Nah, di situ lagi saya bacaan yang saya hafal, ya kan. Itu nggak mau pergi-pergi. Ya kan, nggak mau pergi. Yang kelihatan pokoknya itu muka tuh rata, cuma rambut, pakaiannya putih semua ya kan rambut. Tapi benar dia deket itu semakin wanginya itu semakin tajam. Aroma kembang itu Pak? Aroma kembang itu semakin tajam. Nah, akhirnya
saya juga ya rasa merinding, aduh takut mau teriak nggak bisa, padahal ini nggak bisa, saya mau teriak minta tolong gitu nggak bisa gitu. Jadi tangan saya begini ya begini aja udah, nggak bisa, nggak bisa bergerak, nggak bisa. Sosoknya lagi ngapain tuh Pak? Sosoknya lagi ngapain? Diri di samping saya. Nggak ada aktivitas apa-apa, dia hanya diri aja gitu. Diri saya merasakan dia tuh megang saya. Megang saya. Duh, kok ini megang-megang gitu kan. Dalam hati saya, semakin takut dong saya. Semakin merinding kenceng kan, takut kan. Udah semakin berontak. Cuma berontaknya dalam hati aja dan berontak. Ya kan? Mau kabur nggak bisa. Pokoknya udah nggak bisa gerak. Nah, nggak bisa gerak pokoknya intinya. Akhirnya entah ya berapa menit itu kan menghilang dengan sendirinya, itu entah kemana, nggak tahu saya itu. Nah pada akhirnya ya kan saya sampai tunggu kok pagi lama banget ya kan. Nah jam 2, nah itu kemungkinan itu kejadian itu cukup lama. Karena apa? Begitu saya sadar, benar-benar sadar, saya dengar suara azan subuh. Saya berpikir, kok aneh, padahal selama ini saya nggak pernah ngalamin keganjilan begitu kan. Memang sebatas kalau umpama mungkin ada rasa takut juga kan gitu kan. Paling juga begitu saking penasaran saya deketin, ternyata cuma mesin karena gelap kan ya, sampai saya samperin, cuma mesin aja, mungkin perasaan karena memang rasa takut. Akhirnya saya diam gitu kan. Ternyata begitu menjelang subuh ya kan, saya tanya senior saya ya kan, yang bagian depan itu, ya kan, saya tanya senior saya. Akhirnya dia cerita lah, ternyata memang dulu ya kan di belakang saya itu memang ada jadi sepasang kekasih ya kan, pacarnya ini yang laki, kemungkinan ya kan nggak mau tanggung jawab, jadi ada nah kekasih ini yang perempuan itu ya kan di setu itu. Di air atau di waduk itu? Di air ya, di waduk. Di waduk. Akhirnya ya rame lah pokoknya. Tahun berapa sebelum saya masuk di situ, kerja di situ, antara tahun berapa saya lupa deh gitu kan, karena senior saya kan lebih beda 10 tahunan dia sudah bekerja di situ kan. Nah sampai mayatnya itu dibandul batu supaya kan kalau seumpamanya dia nggak timbul kan ya. Iya. Itu kan nggak timbul ya kan. Sama pacarnya Pak? Sama pacarnya. Nah itu cerita dari senior saya. Nah ternyata dulu memang benar ada gitu. Setelah saya cerita itu, padahal sudah lama sekali. Benar. Nah akhirnya memang setiap malam itu setelah kejadian itu hanya saya jadi berpikir ya kan, berpikirnya begini, masa iya sih sampai begini gitu, maksudnya hal-hal semacam itu ada. Ternyata kenyataan saya ngalamin sendiri ya kan? Bentuknya padat lagi Bapak lihat ya Pak, kayak manusia gitu. Padat bener. Kalau seumpama melayang begitu aja sih nggak apa-apa gitu kan, bener ya jalan. Gimana kalau kita lihat tuh film-film kan kita cuma sebatas banggar gitu kan, dia nggak jalan seluruh gitu kan, tapi kok kakinya nggak kelihatan. Kakinya nggak kelihatan gitu, Nah sampai saya lihat sampai di mana dia tuh kan jalannya, tiba-tiba ada di samping saya. Nah ketika Bapak dipegang itu Bapak kerasa Pak pegangannya? Berasa. Berasa cuman nggak sampai plek begitu loh. Cuman ada penekanan gitu. Ada penekanan ya kan, ada penekanan. Ini benar apa enggak ya gitu kan, benar apa enggak gitu. Kenapa pertanyaan saya benar apa enggak? Karena rasa takut ya kan. Nah seumur hidup saya baru kan ngalamin sendiri kayak kejadian kayak begitu kan. Gitu. Jadi terus
apa sih, akhirnya senior-senior saya itu cerita banyak lah. Satu, ternyata yang dibangun yang di mesin insinerator pembakaran itu ternyata dulunya juga bekas makam. Ternyata bekas makam juga. Jadi kan, ya kan, pada waktu pembebasan tanah itu, ya kan dipindahin tuh kan ya, dipindahin. Ternyata bekas makam ternyata. Jadi memang kan di belakangnya masih perkampungan, terus di belakangnya persis itu memang masih ada pohon bambu waktu itu, masih ada pohon bambu. Ya memang serem juga sih, serem juga. Iya, serem juga. Begitu. Ya setelah kejadian itu ya saya rada-rada ngeri juga. Oke. Rada-rada ngeri, ya kan. Jadi kalau saya suruh patroli sendiri, saya jadi ya takut. Nggak berani sendiri, Pak? Nggak berani sendiri, Iya. gitu. Saya bilang buat teman saya tuh, sama pasangan saya tuh, setiap shift 3, saya bilang, udah berdua aja di mobil lah, patroli bareng-bareng, gitu kan. Patroli bareng-bareng. Nah, kalau udah muter, ya kan, baru dah, gitu. Jadi kan muter begini nih posisinya nih, ya kan, lokasi pabrik saya muter begini, dari ujung ke ujung, ya kan. Kalau udah patroli dari depan tuh, ya kan. Nah, mulai dari itu, saya minta berdua patroli. Nanti kalau udah sampai ujung sini baru deh tuh, ya udah sono istirahat. Saya gituin teman saya. Berarti Gitu. Bapak tuh di belakang ini berpisah gitu Pak, sama yang di depan? Iya Masih berpisah. kulit di depan. Jadi kan shift 3-nya itu kan ada 4 personil. Jadi yang 2 jaga di depan, pintu gerbang, yang 2 di belakang, gitu. Padahal dalam arti kan seluas pabrik ini kok cuma berdua di belakang, kan begitu kan, paling nggak bertiga atau berempat, ya kan. Ini cuma berdua. Teman saya ternyata juga pernah. Cuma selama saya bekerja begitu nggak pernah cerita. Oke. Jadi teman saya juga pernah. Posisi sama seperti saya, ya kan. Begitu dia shift 3, ya kan, shift 3, ditarik, dia kan. Begitu juga cerita sama saya. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma dia berasa kaki dia tuh ditarik, gitu kan. Sampai dia berpikir, loh, kan pabrik ini nggak miara binatang kan, gitu kan, ya kan. Maaf tanda kutip umpama kayak anjing gitu kan, ya kan, enggak, tapi dia bener terasa ditarik, gitu kan. Akhirnya Dia nggak ngeliat sosoknya gitu? kalau dia nggak ngeliat sosoknya, Hanya rasanya aja? hanya rasa aja, ya kan. Kalau saya dengan jelas emang ngeliat sosoknya, gitu. Dia nggak ngeliat sosoknya. Akhirnya setelah saya cerita begitu, baru udah cerita. Yang senior tuh cuma pada ketawa gitu aja, gitu. Ternyata yang senior juga, wah memang udah ngalamin. Jadi mungkin untuk mereka udah terbiasa. Memang pabrik saya walaupun boleh dikatakan udah dari tahun 95 sampai 2011 atau sampai 2018 pun, ya kan, karyawan pasti ada yang kemasukan. Itu pasti ada. Kalau shift 3. Tiap malam Pak? Tiap malam. Enggak tiap malam, kadang. Oke. Cuma sering gitu? Sering. Ya kan, sering. Kan kalau di pabrik itu kan seumpama bangun untuk apa kan, ya kan. Gedung baru lah kan hitungannya kan. Nanti kan peresmian. Peresmian, ya kan. Terus ya ada peresmian, ada selamatan. Kalau kata kita ini tahlilan gitu kan. Syukuran gitu. Syukuran. Padahal udah begitu. Tapi tetap ada. Cuma yang seringnya pasti, ya kan, yang kesurupan itu pasti perempuan. Nggak pernah lagi. Karyawan yang perempuan gitu Pak? Kebanyakan. Kebanyakan perempuan. Pasti itu kesurupan. Ya kan. Ada yang dipinta Pak? Pas lagi kesurupan ada yang dipinta gitu, minta apa gitu? Ada. Oh dipinta? Ada. Ada yang diminta. Malah justru pernah jadi dia minta gitu kan, yang kesurupan itu minta dianterin kemana begitu. Minta dianterin kemana. Dalam hati. Nah, jadi yang kesurupan tuh dimasukin ke mobil, bener-bener minta dianterin
si karyawan itu kan rumahnya kalau dari Jakarta Raya Bogor mungkin ke arah sana daerah Cilodong ya, Pabuaran gitu kan. Bener-bener dianterin, itu yang kesurupan. Diturutin, Pak? Diturutin. Aneh sih diturutin. Gitu kan. Tapi begitu sampai rumahnya, ya kan, kalau lemes sih tetap lemes. Iya. Artinya baru sadar. Baru sadar. Setelah udah sampai rumah, baru dia sadar. Ya, nah, berarti kan dia memang benar-benar kesurupan. Oke, maksudnya rumahnya ini tempat yang dia pinta gitu, Pak ya? Isi makhluk ini pinta. Betul. Gitu. Jadi lalu dia mau keluar dari jasad iya. si orang ini. Saya mau minta saya mau pulang gitu kan. Mati kok minta pulang. Ini kesurupan apa gimana gitu kan. Nah, hari bener diantar. Coba kalau tengah malam ya kan minta diantar, ya kan gimana ya kan? Nggak ada supir, nggak ada apa kan begitu kan. Tapi memang pada saat bekerja saya, memang security tuh ada yang ditugaskan untuk jika kalau ada karyawan atau karyawati ya kan seumpama sakit itu kan memang ada yang ditugaskan untuk mengantar, memang ada operasional benar yang tetap ada. Jadi nanti ditemenin umpama kepala shipnya gitu. Memang kejadiannya ya kayak begitulah. Ada kejadian begitu, akhirnya diantar sampai rumah. Baru dia sadar. Gitu. Ternyata saya tanya-tanya yang senior lagi, memang benar di situ apa sih, kalau dia bilang angker ya angker. Gitu. Lebih ke tempatnya berarti, Pak? Lebih ke tempatnya gitu. Orang kadang nih mesin ya kan, mesin produksi gitu kan. Padahal di bagian umpama kan kalau ini bahasanya len ya, satu len atau berapa len. Yang tadinya mati atau hidup. Hidup sendiri, Pak? Hidup sendiri. Jadi lampu digital itu kadang hidup. Monitornya ya? Monitornya iya, monitor hidup. Padahal loh, klip itu siapa tuh? Ya kan yang si Priga di bagian anu kan begitu kan? Iya. Nah, nggak ada. Kan dilihat daftarnya kan, kalau si Priga kan ada berapa operator, iya. ada berapa operator. Wah, di situ mah nggak ada, di bagian ini nggak ada gitu kan? Nah gitu. Tapi kemungkinan ya memang karyawan juga sudah pada tahu kan, karena pada tahu, Pak? Sudah tahu karena ya suka ada kejadian semacam itu, ya kesurupan ya kan gitu kan. Gitu. Udah biarin aja gitu kan. Biarin aja. Tapi tetap lapor kalau umpama ada kejadian aneh apa, tetap lapor ke pos jaga yang di depan gitu kan. Udah biarin aja gitu. Tapi memang saya juga pernah sih sebetulnya, pernah gitu kan. Apa sih ini mesin kok nyala kelap-kelip gitu kan, apa memang standby-nya itu kan kelap-kelip supaya kan, karena lampu di gedung kan dimatiin ya kan, kemungkinan apa gitu. Saya tanya-tanya, enggak, kalau mati ya mati udah total, lampu juga indikator lampu itu nggak ada hidup, mati ya mati gitu. Kalau memang dia mungkin ada yang kerja, nah baru gitu, baru hidup. Oke, ternyata bukan di standby nih, Pak ya, memang hidup dengan sendirinya gitu. Hidup dengan sendirinya. Hidup dengan sendirinya. Ada sih, apa sih namanya, saya ngalamin kejadian begini kan. Bahkan siang saya pernah manggil teman saya, percis itu teman saya. Oke. Ya kan? Percis teman saya. Jadi saya di dalam produksi, ini gedung ya, umpama, terus ini kaca. Dia jalan dari arah sini, kan dari pintu kelihatan tuh. Ya, kalau saya di sini, ya kan. Nah, seumpama di pintu, ya kan. Nah, saya panggil, wah gitu kan teman saya. Lihat. Nah, ini jendela umpama kan gitu, jendela begitu. Sampai saya tungguin, ya kan. Loh, malah lama banget, kemana itu orang? Gitu kan. Nah, akhirnya, waktu itu kalau nggak salah pas hari Jumat. Hari Jumat. Nah, sampai saya ngomong ke teman saya, ya kan, itu orang penduduk sih yang saya panggil, karena sudah kenal kan, ya kan, gitu. Sampai saya tungguin, ya kan, seumpama itu pintu, ini jendela kaca, masa seberapa lamanya sih dia melintas? Iya. Itu siang. Loh, mana itu? Berarti pintunya dalam keadaan terbuka kan, Pak ya? Terbuka. Dia lewat, tapi nggak ada di jendela. Kan saya panggil, kan kelihatan nih, iya. Pintu terbuka. Kan saya panggil. Ya kan gitu, gitu kan. Cuman dia nggak jawab.
Oh, dia diam aja, lanjut Dia nggak jalan jawab. gitu. Dia nggak jawab. Kebetulan yang serupa saya panggil itu memang nggak ada. Oh, malah nggak ada. Memang nggak ada di tempat. Makanya kan saya pikir kan jam istirahat. Oke. Jam istirahat kan. Kok lama banget nggak lihat kemana itu? Ya kan. Kalau dia mundur lagi ke sana pasti kelihatan sama saya. Balik lagi kelihatan. Balik lagi ya kan. Kalau umpama ke arah sini pasti kelihatan lagi kan ada jendela kaca gitu kan. Iya. Kemana itu? Itu siang-siang gitu. Setelah kejadian ya itu, kok ada aja. Ternyata apa mungkin saya itu nggak percaya apa gimana gitu. Intinya kalau di situ memang serem lah gitu kan. Serem lah gitu. Sampai dibuktiin lagi kayak begitu. Itu wujudnya karyawan. Percis teman saya. Persis banget. Cuman hanya dia diam aja gitu ya, Pak? Diam aja saya panggil. Cuma jalan aja ngusluk dia, ngusluk. Jalan gitu. Sampai saya tungguin di kaca. Ih, lama banget sih itu jalannya. Kemana? Kalau dia mundur balik arah kok nggak kelihatan, sedangkan pintu terbuka. Iya. Kan begitu kan? Akhirnya saya cerita lagi kan. Ini bukan teman security yang saya ceritain. Teman satu bagian dia nih. Oke. Kan gitu kan. Nah, siapa sih? Lah, orang dia nggak masuk, dia lagi cuti. Oke. Ternyata lagi cuti. Iya, nggak di Cuti lokasi. iya. Yang bener. Lah, kan saya temennya katanya kan, kata orang produksi, kan saya temennya gitu kan. Kok bapak nggak percaya? Saya digituin. Ternyata lagi cuti. Itu siang. Itu siang. Makanya, oh iya bener ya. Di sini emang bener serem juga nih gedung ini gitu kan. Serem juga. Hanya setelah kejadian itu ya, intinya udah dah saya nggak rasa penasaran, artinya mosok iya gitu. Iya, iya. Artinya penasaran tuh begitu, mosok iya. Saya udah nggak, udah benar emang di sini serem lah bahasanya gitu. Udah emang gedung ini pabrik yang tempat saya bekerja tuh emang serem gitu kan. Ada hal-hal yang aneh gitu. Jadi terus lagi begini. Jadi bukan sekali dua kali juga ternyata saya dibuktiin kalau itu serem, ya kan. Satu siang itu, ya kan. Kembali lagi shift 3. Jadi kalau di tempat saya bekerja itu kan ada kalau umpama produksi, ya kan. Jadi kan modelnya roll begitu kan, panjang, nanti dipotong sesuai ukuran. Oke. Ya kan? Sesuai ukuran. Nah, itu kan dimasukin tong besar segitu. Tong besar, ya kan? Cuman bukan, jadi tongnya tong aluminium lah, enteng. Bukan aluminium juga, cuma listnya aja aluminium. Tapi kalau umpama orang masuk itu diri aja nggak kelihatan. Iya. Diri aja nggak kalau Besar masuk. lah ya. Besar, emang tinggi. Nah, terus di bawahnya kan dia pakai roda. Kan nggak mungkin diangkat, jadi kalau seumpama tinggal dorong, karena ada rodanya gitu kan. Saya sempat juga yang situ. Jadi saya pikir di bagian, kalau di bagian itu dibilangin bagian apa, saya lupa gitu kan. Saya lupa. Saya pikir si Piga di situ juga ada yang bekerja, ya kan? Itu ada ngedorong. Memang rutinitas kalau umpama, jadi kan dioper nanti ada yang bagian motong, itu kan biasa kan dikirim gitu kan, didorong, ya kan? Dianterin gitu ya? Dianterin, benar, dianterin. Itu kok, loh, kan orang nggak kelihatan, ya kan? Siapa tuh yang shift 3 di sini? Emang ada schedule masuk shift 3-nya dia gitu kan? Bagian itu Kebetulan kan waktu saya bekerja hampir setiap bagian tuh kenal semua. Saya kenal gitu maksudnya gitu kan. Kalau jam-jam istirahat gitu kan, karena suka ngobrol kan gitu kan. Apalagi waktu itu saya habis dari security kan sempat zamannya apa sih namanya? Outsourcing ya? Oh iya. Nah, vendor gitu ya. Harusnya kan diperbantukan di produksi, iya kan? Di bagian produksi. Kok jalan sendiri? Siapa yang shift 3 di situ ya? Ya kan? Saya tanya apa kepala shiftnya, gitu. Itu bagian ini mah ada yang masuk? Enggak, gitu kan? Yang benar coba lihat schedule-nya, gitu. Dilihat schedule-nya. Si B, si C, gitu kan? Cuma 10 orang kan gitu kan? Si Anu di sono kan begitu, ya kan? Yang benar. Gitu. Lah, tadi yang dorong itu siapa? Ya nggak tahu. Ada temen, si Anu kali, dia kan suka situ. Kagak, nggak kelihatan orangnya, gitu kan? Nggak kelihatan orangnya. Akhirnya saya ceritain lagi. Kemarin siang, soalnya begini, jangan-jangan begitu juga, gitu. Wah,
Gua kalau cerita jangan lah. Mas saya bohong, saya bilang begitu kan. Nah, siang aja gue apalagi malam saya bilang, ya kan. Jadi kan karyawan tuh istirahat jam 12 waktunya makan. Jam 12 Jam 12 malam. Oh malam. Oh Malam. jadwal malam yang shift 3 ya? Iya, shift 3. Nah, kalau yang tong ini, yang shift 3 juga saya lihat. Itu ada yang ngedorong. Ada yang ngedorong. Dan siapa? Makanya saya tanya kepala shiftnya tuh kan ada kepala shiftnya. Kalau shift 3, ya kan shift 2, shift 1 pun ada kan, pasti ada kepala shift. Saya tanya, ada nggak schedule-nya tuh bagian ini yang kerja yang masuk? Saya lihat schedule-nya. 10 orang kan gitu kan. Di sana mah nggak ada. Ini di sini 5 orang, sana 3, sana 2, di sana mah nggak ada. Ah yang benar. Tadi yang dorong itu siapa? Oh nggak ada di situ. Gitu ya kan. Udah. Memang bagian itu kan memang paling belakang, ya kan. Sementara kan pintu gerbangnya itu kan ya tinggi kan gitu kan. Makanya kalau umpama lewat kan pasti kelihatan. Iya. Kalau lewat tuh kan. Nah, akhirnya saya tanya, enggak ada yang masuk di situ mah. Emang ngapain mau ngirim kemana kan begitu kan? Nah, jam segini pengiriman kan cuma sampai sore doang. Ah yang bener, iya, gitu. Akhirnya udah saya diem aja, saya nggak cerita. Ternyata karyawan itu juga pernah ngalamin kayak begitu-begitu. Oh banyak yang ngalamin. Banyak yang ngalamin. Banyak yang benda yang bergerak sendiri gitu. Iya benar, banyak yang ngalamin. Bahkan orang asingnya pun, orang asingnya nih. Orang asing. Jadi kan orang Jepang, Oh, yang punya kan orang Jepang. Oke. Ownernya nih. Ownernya. Iya. Nah, ya kan? Kan biasa kalau orang Jepang, ya orang asing lah intinya kan gitu kan. Orang asing kerja kan bisa sampai malam dia mah. Iya. Ya kan sampai jam 12, sampai jam 1 baru pulang. Dia mah enak dianterin kan sama supir. Iya. Nah, jadi pada saat itu security padahal, ya kan? Security padahal ada di depan. Ya kan? Nah, begitu jam berapa ya? Jam 12:30 kalau nggak salah. Jam 12:30 malam ya kan. Nah, dia pulang, ya kan. Nah, dia rupanya cerita sama supirnya. Oke. Oh, security ya ini ya, gini, gitu kan, maksudnya gitu. Hah? Udah. Saya tahu paginya kan ketemu lagi tuh supirnya. Ketemu. Nah itu cerita begitu. Lah, semalam kita ngobrol kan bertiga, ya kan security gua sama supir satu. Siapa yang di sono? Nggak tahu. Dibilang ada security ya gitu kan. Ada security ya gitu. Siapa? Nah, apalagi kalau orang asing kan gitu kan nggak percaya. Iya dia skeptis banget ya. Iya, nggak percaya. Ya kan kalau orang asing lah yang gitu kan nggak percaya. Berarti dia ngeliat sosok bapak-bapak pada nih. Iya. Security yang dilihat. Makanya security ditunjuk. Siapa yang di atas begitu? Iya iya. Iya. Dia ngelihat di ruangan dia pak di atas. Ngelihat bener, ngelihat. Iya. Makanya pantesan begitu turun dia kan dari lantai 1 kalau nggak salah. Itu security ya memang lagi di bawah lah ya ngobrol gitu. Dilihatin begini kan, begitu liatin. Ini maksudnya apa gitu kan? Ya kan? Ya masing-masing bisik-bisik ya kan gitu. Mungkin dia ini kali pengen nanya yang jaga malam berapa orang, mungkin begitu kali. Iya. Ya kan? Ternyata di mobil mungkin cerita sama supirnya, ya kan. Nah, besoknya pagi itu supir ketemu Ngobrol lagi sama bapak. Ketemu lagi. Bosnya ngomong begitu. Ngeliat security di atas. Ngeliat security di atas loh, katanya dia ke semalam. Ya siapa yang ke atas? Kan kita di sini ngobrol bertiga. Ya nggak tahu orang dia ngeliat. Beneran? Iya. Akhirnya begitu. Ternyata memang di tempat saya bekerja memang angker. Memang terkenal angker dari tempatnya juga ya. Dari tempatnya juga ya kan. Story bekas-bekasnya ya. Sekaligus ada kejadian ya pak ya. Ada kejadian. Kejadian pilu nih. Ada satu kejadian insiden yang dibunuh sama benar ya. Iya, ternyata memang ada historinya ya kan. Senior saya itu ya kan masuk tahun berapa saya kurang tahu ya kan, pokoknya beda antara 10 tahunan saya bekerja. Ternyata memang dulunya ada pembunuhan. Nah berarti untuk sosok yang bapak temuin itu pak, ya kita bilangnya bapak tadi bilang kuntilanak lah ya. Iya. Memang mendominasi sosok yang korbannya ini nampakin gitu. Dari versi senior bapak gitu. Saya berarti masih saya berpikir juga begitu.
memang si korban itu. Saya berpikir juga begitu. Cuma kan memang apalagi kan sudah beberapa tahun ya, udah Iya, beberapa lama tahun. ya. Kan kita nggak kenal kan, apa umpama vis mukanya, ya kan, atau bagaimana kan. Akhirnya ya, saya jadi berpikir begitu, oh jangan-jangan emang dia kali kan, penasaran kan, ya kan. Bapak tadi sempat bilang sundel bolong ya Pak ya? Berarti dia bentukannya kayak sundel bolong yang kita lihat-lihat di TV gitu Pak? Oh enggak, Oh enggak? enggak. Pokoknya ya, justru dia tuh menghadap saya. Dia bukan membelakangi. Bukan membelakangi. Cuman rata Bapak lihat ya? Rata. Jadi cuma apa sih? Kan suka di TV tuh suka ada tuh kan ya kan di apa namanya diedit bukan diedit ya kan. Jadi ini udah hitam gelap. Dia cuma rambutnya panjang, ya kan rambutnya panjang sama gaun putih. Itu gaun putih nama ketiup angin saya ngeliat jelas. Ketiup angin Pak? Iya. Ya namanya tengah malam. Iya. Itu rambut namanya panjang ketiup angin juga saya jelas ngeliat. Iya maksudnya ada reaksi gitu dari angin? Ada reaksi, ada reaksi. Oke. Makanya saya sempat merinding. Saya udah bacaan itu, Masya Allah. Ya cuman yang rata-rata umumnya orang pada menemukan hal seperti itu ya nggak bisa bergerak ya Pak ya? Nggak bisa bergerak. Malah kaku ya? Karena apa? Saya udah 2 kali. Iya ya. Ya Dengan kan? kejadian yang maksudnya dengan kondisi yang sama ya Pak ya? Kondisi yang sama. Coba, mau teriak nggak bisa, ya kan? Ya kalau nama orang takut pasti kabur kan? Iya. Ya kan? Biarin dikatain security kok kabur kan begitu? Iya. Ya kan? Mungkin udah tingkat takut yang tinggi kali, Tingkat Pak. Jadi takutnya udah saking tingginya nggak bisa bergerak kali ya? Kemungkinan seperti itu, ya nggak bisa gerak benar sama sekali. Cuma masih selonjor ya dia selonjor aja begini. Iya udah Iya. diam kaku gitu. Diem aja udah kaku. Udah Oke, nggak bisa oke, gerak. Pak Agus. Terima kasih banyak nih ceritanya horor dan pengalamannya ini bisa jadi pelajaran lah buat kita bersama Pak Agus ya. Iya. Dan Pak Agus ini menceritakan ketika menjadi security di pabrik Pak ya, yang ada di Jalan Raya Bogor nih. Buat teman-teman juga mungkin yang nggak asing lah sama pabrik-pabrik yang ada di Jalan Raya Bogor. Memang itu juga emang kawasan pabrik ya Pak ya. Iya, iya. Dan itu pabriknya besar-besar ya. Oh, besar benar. Oke Pak Agus, sekali lagi terima kasih banyak udah mau berbagi pengalamannya, dan nanti kalau ada cerita-cerita lagi bisa mampir-mampir lagi Pak Agus ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa kita ceritakan pada kesempatan kali ini, dan lagi-lagi kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Petrus Siddiq dan Pak Agus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus.